turun ke jalan. Tanda bahwa Kabupaten Alor sedang tidak baik-baik saja. Maupun yang berjalan kaki. Namun pada dasarnya hari ini kami turun ke jalan bukan kepentingan pribadi kami, namun kepentingan masyarakat Kabupaten Alor. Di mana pada 2 tahun yang lalu telah terjadi badai Seroja di Kabupaten Alor, yang mana telah menelan banyak korban jiwa, dan di mana kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat telah anggarkan uang sebesar 58 miliar untuk masyarakat yang terkait ini. Kami turun bukan habis dari perjuangan kami, tetapi hari ini kami turun dan kami akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat Kabupaten Alor. Semangat teman-teman! Merusak korban rusak ringan. Namun saat ini yang kami melihat bahwa tidak ada perbedaan dari rumah rusak berat, rumah rusak berat, dan rumah rusak sedang. Padahal di kecamatan Alor Timur Laut, Desa Waisika sendiri terdapat rumah rusak berat, rumah rusak ringan, dan rumah rusak sedang. Namun pembangunan itu merata, tidak ada. Dan kami melihat bahwa di Desa Waisika itu yang pemerintah anggarkan itu rumah rusak ringan semua, tidak ada rumah rusak berat dan rumah rusak sedang. Terus seng, sapu anak yang pegang triples baru buang begini kembali turun kena seng langsung lubang karena ada panjang begini. Itu disebut rumah kok bukan? Saya rasa itu karena ayam dia tidak cukup. Seng dengan ini triplex apa lagi? Seng dengan apa semua? Seng dengan triplex. Terus kontraktor sedek muka kami tidak pernah tahu. Pengawas yang turun bilang nanti air kering nanti suruh ini apa otot muatan kok kita bayar. Dia uang sampai hari ini 2 rumah khusus untuk saya pribadi 2 rumah. Dia uang air sampai hari ini tidak. Batu pasir kami pakai kami punya karena pasir yang itu fondasi yang lain hancur semua. Hanya saya sendiri punya Sebelumnya Mama fondasi. Don dengar tuh anggarannya Mama Don dapat berapa? 50 juta. Ya. Kondisi Mama apa? Rusaknya apa? Rusak berat atau rusak ringan? Kategorinya? Rusak berat 50 juta. Ya. Kita dapat ini apa di kategori 50 ini rusak berat. Ya kita ini dapat ini. Mama Don dapat informasi itu sendiri itu dapat dari mana? Saat orang turun sosialisasi atau seperti apa? Kita tidak, yang kita tahu tuh ada yang ini dapat uang. Terus yang rumah yang ini dapat rusak ringan sekarang semua beton, rumah beton. Kalau 50 juta tuh kalau kasih bilang turun kasih bahan saja, nanti kita bayar ini tukang kamu ini kita kasih turun bahan, kamu siap ini bawa tukang datang supaya kerja baru kita bayar, boleh kita terima. Tapi rumah kondisi model begini bila perlu ada yang turun lah. Kita minta kami yang pemilik rumah nih mohon ada yang turun langsung di lapangan supaya lihat kami kondisi rumah. Jangan kami omong saja. Tapi sebelum ini Mama Don sudah protes kemana? Sebelum datang aksi, ini ada sempat protes ke tidak? Jaksa sempat turun di desa. Jaksa sempat turun di desa, bilang turun nanti dong kembali naik. Kami tunggu mau kasih tunjuk kami kondisi rumah, tapi sampai hari ini tidak ada yang sampai. Selain itu Mama Don laporkan di mana? Dan dong minta nanti ada kasih laporan tertulis. Iya betul. Jadi sekarang kami turun nih mengkali langsung di situ. Mau Ya. warga mana RT berapa? RT 11. Mama masuk RW 5 Desa Waisika. Kamu masuk tinggal. Menerima bantuan perumahan stimulan. Kami punya ngeluhan nih yang Hanya yang membuat saya menyesal saat ini. Kami masyarakat ini kami dengar bahwa satu buah rumah mendapat uang 50 juta, tetapi bukan bentuk uang. Terima
dalam bentuk rumah. Sementara rumah yang kami terima tidak seperti itu. Tidak seperti itu karena apa? Tidak seperti sesuai dengan uang yang ada. Karena kita mau kalkulasi dengan rumah yang ada, bahan rumah yang ada, berarti tidak sampai 50 juta. Paling tinggi dia naik 20 juta. Terus sisa uang itu kemana? Sisa uangnya kemana? Nah, itu perlu kami sampaikan di bapak orang yang coba sampaikan di pihak yang berwenang sehingga bapak cari tahu sisa uangnya itu ada di mana. Karena saya tahu kami itu satu buah rumah itu anggaran dia bisa mencapai 20 paling tinggi. Kita kalkulasi di bawah. Sementara itu sisa uang tidak ada. Gimana? Yang berikut, kawan-kawan yang mendapat 10 juta, dorong bangun rumah beton, termasuk satu bapak. Saya kerja rumah 10 juta, tapi dia bangun rumah beton 9 kali 6, 10 juta. Sementara saya 50 juta, bangun rumah regel, tanpa plester, tanpa acian, rumah triples lagi baru 3 mili, seng yang tidak kuat. Itu apakah layak sesuai dengan 50 juta atau tidak? Mereka lakukan dengan pihak pemerintah daerah karena fungsi mereka sekalian adalah sebagai jaksa penuntut, bukan jaksa pekerja proyek, bukan jaksa pekerja proyek, bukan jaksa pengawas proyek, tapi jaksa penuntut. Maka hari ini pun juga kami akan bawa laporan kami. Kami bawa laporan kami terkait dengan kasus dugaan kami di Kecamatan Aru Timur Laut. Dugaan korupsi bantuan bencana dalam hal ini perumahan. Yang sampai sekarang tidak pernah direalisasikan. Yang katanya kejaksaan ikut terlibat dalam pengawasan proyek. Tetapi apa? Hari ini kami masyarakat masih merasakan. Jangan sampai bantuan bencana mengakibatkan bencana bagi kami masyarakat. Kehadiran adik-adik ini saya kira secara eksplisit maupun implisit sudah saya catat semua. Ada beberapa hal yang disampaikan dan saya pikir ini penting menjadi pergumulan kita semua. Menangani bencana bukan hanya orang bencana saja, kita semua punya tanggung jawab untuk peduli dan penanganan terhadap kondisi-kondisi yang terjadi akibat bencana. Apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya kira ini sebenarnya bahagian dari materi yang sudah disampaikan pada saat tahapan-tahapan awal, yaitu tahapan sosialisasi. Baik di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa di Waisika sendiri itu. Ini baru ini ya kata dia Bapak omong dulu berkata Kalau Waisika itu sosialisasi tingkat kecamatan, saya sendiri yang turun ke bawah. Di tingkat desa pun 2 kali saya turun, saya yang menjalani. Mungkin adik-adik yang tidak ada waktu. Jadi maksud saya begini, apa yang disampaikan oleh teman-teman semua, kakak adik saudara semua ini sebenarnya ini bahagian dari tahapan-tahapan kegiatan yang sudah kita lewati. Khusus untuk pembangunan stimulan seroja, perumahan. Ini memang kita punya banyak keterbatasan. Yang pertama, dana itu baru masuk di rekening tanggal 31 Desember 2021. Ya. Dana itu baru masuk di Desember 2021. Ya. Sementara kita membutuhkan segala macam kesiapan daya dukung untuk mengoperasionalkan dana yang tadi adik-adik sampaikan gitu. Yang sejumlah 54 miliar yang adik-adik sampaikan. Nah, proses demi proses, tahapan demi tahapan, kita sampai ada pada sekitar bulan Juni atau Juli baru kita mulai tahap action. Tahap action, mulai pelaksanaan. Ada rusak berat, ada rusak sedang, dan ada rusak ringan. Jumlah keseluruhan itu ada 1.543 satu kabupaten awal. Dengan masing-masing rusak berat sekian, rusak ringan sekian, dan rusak sedang sekian yang tersebar di kecamatan-kecamatan terdampak sebenarnya. Nah, karena itu dia menggunakan sistem penanganan yang agak berbeda dengan program-program reguler atau proyek-proyek reguler. Penanganan bencana ini dia berbeda.
dia masih menggunakan sistem atau status keadaan darurat. Ya pemulihan. Kita penanganan ini masih penanganan darurat. Ya pemulihan. Sehingga bantuan-bantuan yang diberikan juga sifatnya stimulan. Ini kita harus pahami. Sifatnya stimulan. Dia beda dengan pasca bencana. Penanganan pasca bencana itu beda. Tapi kalau penanganan bencana pada saat status darurat itu namanya emergensi. Itu dia beda penanganannya. Sehingga kita berharap dalam kondisi limit waktu masih dalam masa transisi masa darurat ini, kita berharap untuk penanganan stimulan ini bisa cepat, karena setelah stimulan rumah ini kita harus penanganan lagi infrastruktur yang rusak akibat seroja. Itu sampai sekarang belum tersentuh. Walaupun seluruh dokumen kita sentuh, tapi kita masih menunggu penanganan stimulan perumahan ini. Jadi bantuan ini sifatnya bantuan stimulan. Wajar Kakak dong tadi bilang 50 juta. Kenapa kok rumahnya seperti kandang ayam? Ya. Ada yang bilang kok yang rusak sedang, rusak ringan malah lebih bagus dari kami yang rusak berat 50 juta. Nah, dia beda. Penanganan untuk stimulan seroja kemarin ini, yang status yang rusak berat itu dia menggunakan sistem kontraktual, artinya kita menggunakan pihak ketiga karena masa darurat yang sangat singkat. Sehingga penunjukan kepada rekanan atau kontraktor dengan syarat sesuai ketentuan, dia bekerja sampai 100%, baru dana masyarakat itu ditransfer masuk ke rekeningnya. Kalau yang rusak sedang maupun rusak ringan, itu sifatnya rehabilitasi, rehab. Sehingga dia beda. Kalau yang rusak berat, bangun baru. Dia bukan rehab, dia bangun baru. Nah, karena bangun baru itu maka dia menggunakan konsultan perencana dengan desain gambar, spek yang sudah ditentukan yang tadi adik-adik sampaikan. Ya, sehingga kontraktor bekerja sudah, jadi bapak mama terima kunci, istilahnya begitu. Ya, yang rusak berat. Sedangkan yang rusak sedang dan rusak ringan diswakelolakan. Ya, masyarakat menentukan sendiri dia punya kebutuhan. Dia sendiri mencari rekanan atau supplier yang ada di situ. Dia menentukan teman-teman fasilitator membantu mendampingi, memfasilitasi. Mereka sendiri mencari penyedia yang ada di wilayah sekitar itu. Dan ketika penyedia itu menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari kakak penerima, silakan mereka berurusan begitu. Dengan catatan, pendropingan itu selesai sesuai dengan kebutuhan RAP yang ada, baru masyarakat bayar. Bukan kami yang bayar, masyarakat yang bayar. Ya, begitu. Itu rusak sedang sama rusak ringan, sama dia pemodelnya. Kalau yang rusak berat, memang dia bangun baru. Dia tidak istilah rehab. Bangun baru karena itu dia menggunakan konstruksi desain baja ringan. Dengan tidak menggunakan kayu atau apa, karena mungkin ini orang pusat sudah memperhitungkan sih, kita tidak ada lagi penebangan pohon dan lain sebagainya, sehingga dia menggunakan konstruksi baja ringan. Begitu. Nah, baja ringan ini kita tidak mungkin kasih masyarakat swakelola. 50 juta ini kan tidak mungkin. Kita harus minta kesanggupan rekanan mana yang bersedia. Lu mau kerja tanpa uang muka, tanpa DP, tanpa sekian persen, kerja selesai 100%, masyarakat bayar kasih. Kalau mau kerja, maka itu difasilitasi oleh teman-teman PTK. Jadi kita membutuhkan rekanan yang punya kesediaan bekerja tanpa uang muka. Dan memang dia tidak ada uang muka karena uang bukan ada di kami, Bapak Mama semua. 54 miliar itu hanya rekening BPBD ada di bank. Dan dari 54 miliar itu dia masuk di rekening kakak penerima 1.543 kakak. Itu yang ada di sana. Jadi uang kita juga tidak tahu. Kami di sini tidak tahu. Kita hanya memfasilitasi administrasi, teknis, dan pendampingan, bimbingan, pengawasan, pemantauan dan lain-lain. Tapi soal uang dan lain-lain kami di sini tidak tahu sama sekali. Ya, nanti saya sampai di situ. Saya minta kawan-kawan yang emosi.
sabar-sabar sedikit supaya saya juga bisa jelaskan dulu toh. Ya. Jadi uang itu ada di bank sampai dengan hari ini dan itu dijamin 100% Bapak Mam punya uang itu tidak akan hilang dan tidak ada siapapun yang bisa ambil kecuali yang bersangkutan. Saya kepala BPBD saja tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa karena itu ada di rekening Bapak Mama. Tidak ada satu orang pun yang bisa ambil di sana. Begitu. Kecuali Bapak Mama yang berurusan dengan bank. Itu bisa. Kalau kami tidak bisa. Itu khusus yang DSP yang 54 sekian teman-teman sampaikan. Jadi yang pertama berkaitan dengan pengelolaan rusak berat, sedang dan ringan tadi saya sebut. Rusak berat kita menggunakan pihak ketiga karena dia menggunakan konstruksi baja ringan sehingga kita membutuhkan rekanan untuk bisa bertanggung jawab terhadap rumah rakyat yang rusak berat akibat bencana. Kalau yang sedang dan ringan saya kira tadi saya jelaskan itu masyarakat kerja sendiri.